Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku ya. Jadi kali ini di sini aku mencoba migrasi ya teman-teman menggunakan OS Linux Mint coy. Oke, ini user interface-nya ya mirip-mirip Windows ya teman-teman. Di sini ada logo Linux Mint, kalau Windows ya Windows ya. Nah di sini aku sudah install beberapa aplikasi coy. Yang pertama itu Wine ini aplikasi yang bisa untuk menjalanin aplikasi Windows coy. Jadi ini kan Linux ya. Jadi kalau Linux itu tidak bisa menjalanin aplikasi Windows coy. Jadi membutuhkan software Wine ini seperti emulator coy. Nah di sini aku sudah menginstal Aurora browser ringan ya, sekitar 1 MB-an lah, open source untuk editing video, tapi aku belum tahu cara ngeditnya. Dan TeamViewer pastinya coy, yang di tutorial kemarin kan di Windows ya temen. Nah ini TeamViewer ternyata disediain untuk Linux juga coy, jadi ya bisa meremot juga lah. Oke, di sini sudah aktif TeamViewernya. Nah yang paling aku suka dari Linux ini ya, ininya coy. Jadi tidak usah install driver lagi ya. Di sini aku menggunakan wireless coy dari Totolink. Kan di Windows itu sebelumnya harus menginstal driver dari Totolink itu sendiri coy. Jadi kalau ndak bisa pakai CD ya download drivernya ya teman-teman, mencari ya. Tapi di sini di Linux Mint itu tinggal colokin langsung dapat sinyal coy. Wih, mantap ya. Dan tapi kelemahannya ya kalau tidak install driver ya tidak ada logo drivernya coy. Untuk setting wireless lebih lanjut itu tidak ada coy. Ya bisanya seperti inilah pengaturan jaringan. Oke, langsung saja kita masuk ke ini coy, folder ya. Oh ya, di sini browsernya itu kalau default itu Firefox coy. Nah karena Firefox itu kalau diklik lambat ya, jadi aku ganti ke Google Chrome. Bukan Google Chrome sih, ini Chromium browser coy, karena warnanya biru ya. Nggak tahu lah itu. Kalau Google Chrome di Linux adanya yang 4 bit coy, jadi yang 32 bit tidak ada. Di sini aku menggunakan yang 32 bit coy. Oke, kita ke folder berkas ya. Di sini berkas tampilannya berbeda sekali dari Windows coy, karena tidak ada local disk C dan local disk D ya teman-teman. Partisinya itu tidak ada coy ya. Gimana cara mendeteksinya? Gampang coy. Nah di sini kita ke disk ya, disk administrasi penganalisa penggunaan disk. Nah di sini yang kalau di Windows itu yang C itu yang ini coy. Nah kalau di Linux yang D atau E selainnya C, yang ini home folder. Nah ini partisinya beda teman-teman. Nah kalau di Linux itu namanya bukan local disk C coy, tapi root ya, partisi root. Nah kalau local disk E itu namanya home ya, partisi home ya, home folder lah ini. Di dalamnya ada unduhan ya seperti tadi lah. Di dalamnya ada video, gambar, unduhan, desktop, musik, publik, gambar. Nah itu dia coy. Dan di sini juga sudah Linux menyediakan Bandicam versi Linux ya, tapi ini bukan Bandicam sih, ini perekam layar ya teman-teman. Nanti aku akan membuat tutorial mengenai Linux yang sudah aku pelajari dari kemarin coy. Aku menginstal Linux ini dari kemarin ya, mencoba di browsing OS distro Linux yang ringan untuk PC kentang coy. Nah aku temuin Linux Mint ya, cocok juga untuk pemula coy, tapi aku belum tahu tentang pengaturan di Linux ini coy. Nah pengaturan sistem ini belum aku pelajari semua sih, tapi ya lumayan lah kalau untuk migrasi ke Linux dari nge-lag kan sih. Nah ini kelemahan dari Linux sih, sering nge-crash coy. Waduh,
sering nge-freeze ya. Nah ini dia tiba-tiba diam sendiri itu. Harusnya kita, nah ini tiba-tiba nge-freeze sendiri coy. Ini masih, nah kan masih nge-freeze coy. Entahlah ini videonya masih berlanjut atau enggak coy. Aku belum melihat hasilnya ya. Nah nge-freeze coy. Waduh, kita coba lihat di bagian CPU nya ya teman-teman. Bukan ini resource. Nah ini di sini dikatakan ya 43 ya, memorinya juga aman. Kenapa nge-freeze ya teman-teman? Oke, coba kita buka pengaturan sistem lagi. Ya mungkin ini karena harddisk punyaku ini sudah lama ya, mungkin saja begitu coy, sering nge-freeze ya. Jangan salahkan sistem OS coy. Jadi siapa tahu harddisk ya, harddisk yang menjadi masalah atau memang fisiko ini kentang coy. Waduh gimana ya? Ini di sini ada tampilan manager driver, tapi kalau ini diklik ya nggak tahu kenapa nge-lag kayak gitulah. Mungkin karena PC kentang ya kayak gitu deh. Nah ini tampilan ya untuk mengatur resolusi di sini, tapi kalau aku atur resolusinya di 136, kalau saat boot ya error cuy. Jadi ya aku atur agar agak kecilan ya, agar bootingnya tidak error seperti itulah. Oke, coba kita ke terminal coy. Nah bagi kalian yang TKJ ya, anak TKJ pasti sudah tidak asing dengan terminal apt terminal Linux ya temen. Cara membuat folder cd ls main la. Nah anak TKJ pasti tahu coy. Di sini aku sudah atur repositorinya ke lokal ya teman, agar saat mendownload aplikasi itu tidak lama coy, karena repositori Debian bukan Debian ya, ini Linux Mint itu sungguh lama coy kalau tidak diatur dari lokal ya. Oke, ini sudah aku atur. Kemudian ya kita ke cara penginstalan aplikasi. Nah gimana sih, di sini ada dua cara coy. Yang pertama dari ininya kita tinggal update dulu. Kemudian oh iya, kalau di Linux itu tidak pakai serut ya teman. Jadi kalau menggunakan perintah yang mengubah sistem harus pakai sudo coy. Nah kalau mau menginstalin tinggal sudo apt install ya, install terserah nama aplikasinya teman, nama paket. Nah di Linux ini bukan aplikasi coy, paket ya, karena kalau aplikasi itu cuman satu file coy. Nah kalau di Linux ini kan dpkg ya, PKG itu paket. Nah paket itu berisi beberapa aplikasi yang bersatu agar bisa menjadi aplikasi juga seperti itulah. Oke, kita exit. Oke, kemudian cara kedua pengelola perangkat lunak ya teman. Nah ini sebelumnya sih belum ada, kalian bisa cari di sini. Kemudian kita ke pengelola perangkat lunak. Nah ini memang namanya pengelola perangkat lunak cuy, karena di sini aku menggunakan bahasa Indonesia. Nah enaknya di Linux itu seperti itu cuy, bisa menggunakan bahasa sendiri ya teman. Oke, nah ini dia, kita tinggal cari saja nama aplikasi. Oh ya, di sini ada Blender coy. Di mana ya? Blender, Firefox, Poti, VLC. Oke, tinggal kita cari nama apalah, misal Mine ya, Mine. Di sini juga ada Minecraft coy. Oke, ini sedang mencari. Nah ini namanya Minetest ya, tapi ini Minecraft versi beta ya, masih ya dibilang Minecraft versi ya jadul ya tapi ya walaupun jadul bisa dimainin ya kayak gitulah. Oke, nah kalau ini Minecraftnya belum aku coba install, tapi saat aku install di sini nggak bisa aja, entahlah kenapa. Oke, ada dua cara ya. Yang pertama pakai terminal, yang kedua pakai pengelola perangkat lunak.
Oke, mungkin sekian dulu dari video pengenalan Linux ini ya, karena aku sendiri juga masih bingung coy. Oke, masih bingung ya cara-cara pengaturan di Linux ini coy, masih aku pelajarin ya teman-teman. Nah, kalian tinggal tunggu saja tutorial-tutorial tentang Linux ini di playlist Linux coy. Oke, cara install TeamViewer, cara mengecek suhu CPU atau sebagainya yang berkaitan dengan tutorial Linux inilah. Oke, sekian dulu dari video aku kali ini. Bye bye.